Lebih lengkap terkait dengan sidang dengan kasus Teddy Minahasa, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat pagi Renata, apa yang menjadi agenda sidang pada hari ini? Selamat pagi Glenis dan juga saudara. Pada hari ini Jaksa Penuntut Umum memanggil saksi mahkota yakni Teddy Minahasa untuk didengarkan keterangannya. Untuk sidang hari ini memang terdakwanya yang dihadirkan adalah Dodi Prawirannegara dan Linda Pujastuti. Sampai saat ini memang kita masih menunggu kehadiran dari saksi mahkota Teddy Minahasa yang memang sampai sekarang belum terlihat ataupun belum datang begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di ruang sidang sendiri ini Jaksa Penuntut Umum dan juga kuasa hukum dari pihak terdakwa yakni Dodi Prawirannegara dan Linda Pujastuti sudah hadir nampaknya dan masih menunggu kehadiran juga dari majelis hakim. Terkait dengan agenda sidang apa yang kemudian akan digali kalau kita berkaca ataupun melihat pada persidangan hari Senin lalu yakni pemeriksaan terhadap dua saksi yaitu Dodi Prawirannegara dan juga Linda Pujastuti, bisa jadi pada hari ini majelis hakim, jaksa penuntut umum dan pengacara dari masing-masing terdakwa menggali terkait dengan kesinkronisasi antara informasi ataupun kesaksian yang sudah diperoleh dari sidang pada hari Senin lalu, yang dimana kalau kita ketahui pada sidang hari Senin lalu ada sejumlah hal-hal baru yang digali dan ditemukan oleh majelis hakim, yang ditanyakan oleh majelis hakim terkait dengan kronologi bagaimana kemudian perintah pertama yang diberikan oleh Teddy Minahasa kepada ex Kapolres Bukit Tinggi yakni Dodi Prawirannegara, yang dimana awalnya bermula dari WhatsApp pada tanggal 13 Juni lalu, kemudian berkembang secara langsung itu disampaikan perintahnya oleh Teddy Minahasa kepada Dodi Prawirannegara untuk mengamankan sejumlah barang bukti sabu yang berhasil dikumpulkan oleh Polres Bukit Tinggi pada saat itu, yang dimana kalau kita melihat pernyataan dari Dodi, semula Teddy Minahasa meminta agar sabu itu diamankan sebesar ataupun sejumlah 10 kg, namun berubah menjadi 12 kg, dan pada akhirnya Dodi Prawirannegara hanya mengamankan sekitar 5 kg sabu dengan alasan karena memang dirinya takut begitu untuk tidak berani untuk menyimpan lebih. Selain itu juga Dodi mengatakan apabila 1 bulan tidak diambil begitu ya sabu yang sudah diamankan ini, dia akan memusnahkan sendiri. Terkait dengan kronologinya juga terungkap bahwa Syamsul Ma'arif yang melakukan penggantian dari yang dimananya itu barang buktinya adalah sabu kemudian diganti menjadi tawas, dan majelis hakim pun bertanya kepada Dodi Prawirannegara apakah pada saat pemusnahan barang bukti sabu itu yang dilakukan oleh Polres Bukit Tinggi tidak ada yang mencurigai sabu yang diganti menjadi tawas. Dodi Prawirannegara pun juga mengatakan bahwa memang tidak ada begitu yang tidak ada yang tidak mempercayai bahwa telah terjadi penggantian yang semula dari sabu menjadi tawas begitu. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Linda Pujastuti ataupun alias Anita Cepu, yang dimana ia mengaku ia memiliki hubungan spesial dengan Teddy Minahasa. Ini yang kemungkinan juga nantinya akan digali kepada Teddy Minahasa, yang dimana sebenarnya Dodi Prawirannegara kemarin pun mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui Anita Cepu sebelum dikenalkan oleh Teddy Minahasa. Ini pun juga yang akan menarik karena Anita Cepu sendiri ataupun Linda Pujastuti ini mengaku bahwa dirinya punya hubungan spesial dengan ex Kapolda Sumbar yakni Teddy Minahasa. Ia pun juga mengaku bahwa dirinya adalah informan bagi pihak kepolisian ataupun Polri apabila ada peredaran narkoba di Indonesia. Sehingga ini pun juga yang menarik nantinya apakah kemudian majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum akan menggali informasi terkait hal ini. Glenis. Ya, Renata, kasus ini menjadi menarik bagaimana polisi yang seharusnya ini melakukan penegakan hukum terkait dengan kasus narkoba justru terlibat untuk kembali mengambil dan juga menjual. Nah, ini juga melibatkan seorang sipil, yaitu seperti Anda sebutkan Linda. Sebenarnya bagaimana relasi Linda dengan Dodi, dengan Teddy? Bisa Anda jelaskan terkait hal ini?
Iya, Glenis, memang ini yang menjadi menarik bagaimana kemudian seorang sipil bisa memberikan bantuan begitu ya kepada Teddy Minahasa untuk kemudian mengalirkan ataupun mengedarkan barang bukti narkoba yang awalnya ini merupakan bukti pengungkapan narkoba, kemudian malah dijadikan alat yang diperjualbelikan oleh pihak kepolisian. Sejauh ini kalau informasinya dari fakta persidangan yang sejauh saya memantau adalah hubungan antara Teddy Minahasa ini dengan Anita Cepu ataupun Linda Pujastuti memang belum begitu digali ya. Tetapi kalau berdasarkan keterangan dari Linda Pujastuti sendiri, ia mengaku memiliki hubungan spesial dengan Teddy Minahasa dan sempat beberapa kali menjadi informan bagi pihak kepolisian apabila ada terjadi peredaran narkoba di Indonesia. Selain itu juga berdasarkan keterangan dari Dodi Prawiranegara sendiri, ia mengaku bahwa dia belum pernah mengenal Anita Cepu ataupun Linda Pujastuti sebelumnya. Ini pun juga yang jadi menarik karena jaksa penuntut umum berusaha untuk mencecar Dodi Prawiranegara yang nampaknya JPU melihat ataupun mencurigai ada tendensi kalau si Dodi Prawiranegara ini sebenarnya sudah pernah berhubungan sebelumnya dengan Anita Cepu ataupun Linda Pujastuti berdasarkan dari bukti percakapan WhatsApp yang ditampilkan begitu ya pada saat persidangan Senin lalu. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.